Halo English learners, jumpa lagi bersama kami KPS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Di perjumpaan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jenis kalimat berdasarkan struktur. Oke, kita sudah bahas sebelumnya simple sentence, kemudian compound dan complex sentence. Ya, buat teman-teman yang belum menyimak, silakan nanti dicek di list video kita. Nah, kali ini kita akan membahas jenis terakhir ya dalam jenis terakhir dari kalimat berdasarkan struktur. Namanya adalah complex compound sentence, atau ya teman-teman bisa juga bilang compound complex sentence. Ya, sama saja. Oke, guys, kenapa ini menjadi penting? Ya, inilah salah satu hal yang memang kita harus kuasai ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Tentu kita tidak ingin kemampuan kita stagnan, ya kan? Nah, kalau teman-teman sudah menguasai ya bentuk sederhana atau simple dari kalimat bahasa Inggris tentunya, ya, maka untuk memahami pola ini pasti tidak akan terlalu sulit. Apalagi kita sudah bahas sebelumnya compound dan complex sentence. Baik, kita mulai saja langsungnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ya silakan langsung tekan saja tombol subscribe-nya ya di pojok kanan ya bawah video, dan lewat layar HP kesayangan Anda atau layar laptop atau komputer Anda ya. Bagi yang sudah melakukannya, terima kasih. Semoga video-video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, guys, ya. Yang namanya complex compound sentence ini adalah gabungan dari dua induk kalimat dan minimal satu anak kalimat menjadi satu kalimat. Sekali lagi, complex compound sentence ini adalah gabungan dari dua induk kalimat dan minimal satu anak kalimat. Jadi 3 kalimat digabung menjadi satu kalimat. Dahsyat bukan? Nah, inilah yang seperti kita singgung sebelumnya, bagaimana cara mengembangkan kalimat dalam bahasa Inggris. Ini dia, guys, rahasianya. Kita bongkar ya. Oke. Nah, di sini saya sudah buatkan contohnya ya. I was watering the yard and my mother was cooking when my father got home. Jadi saya sedang menyiram halaman dan mama saya sedang memasak ketika ayah saya tiba di rumah. Oke? Nah, dari sini teman-teman bisa perhatikan kalau kalian sudah mengikuti pembahasan di compound dan complex sentence, tentu teman-teman sudah paham bagaimana cara menentukan dia itu induk kalimat atau independent clause dan anak kalimat dependent clause. Oke? Ya. Untuk menentukannya bisa kita lihat dari mana? Nah, teman-teman nggak usah pusing kalau tahu ya definisinya tadi kan, gabungan dari dua dan minimal satu anak kalimat, berarti ada dua induk kalimat. Nah, conjunction apa yang bisa menghubungkan dua kalimat? Itu dia ya, coordinate conjunction. Anggotanya ada 7. Apa itu? Fun boys, ya kan? For, and, nor, but, or, yet, dan so. Oke? Nah, mudah bukan? Nah, kalau lupa silakan cek lagi di video yang kita sudah bahas kemarin ya. Oke, di sini kita lihat
I was watering the yard and my mother was cooking when my father got home. Mana dia si fun boys? Ya kan? Oke, di sini ada and ini adalah anggotanya fun boys, yaitu compound conjunction yang fungsinya untuk menghubungkan dua anak kalimat. Dan untuk lebih memperkuat lagi ya guessing kita atau alasan kita, yaitu adanya koma, ya kan? Induk kalimat atau independent clause, koma, fun boys, induk kalimat. Begitu polanya kan? Baru diakhiri tanda titik. Nah, kalau kita sudah tahu cirinya ini, ya sudah, kita tinggal tarik saja. Ya kan? Oh, berarti I was watering the yard adalah induk kalimat atau independent clause. Oke? Nah, setelah n ini compound conjunction, fungsinya menghubungkan dua induk kalimat. Ya sudah pasti my mother was cooking ini adalah induk kalimat atau independent clause. Oke? Nah, setelah teman-teman sudah tahu, wah ini sudah. Nah, ini diawali oleh conjunction selain fun boys. Pasti dia adalah anak kalimat atau dependent clause. Ya sudah. Kalau teman-teman sudah tahu cirinya ini, langsung saja kalian tebar dependent clause. Ya kan? Jadi ada 3 kalimat digabung menjadi satu. Bisa dipahami ya? Kalau masih bingung, teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar, nanti kita akan respon ya. Dan jangan lupa practice dan practice ya. Bikin contoh kalian sendiri di rumah biar cepat berkembang. Nah, kemarin kita sudah bahas yang namanya anak kalimat ini fleksibel. Dia ini tempatnya bisa di belakang atau di depan. Nah, guys, kalimat ini ya kita letakkan anak kalimatnya ini adanya di belakang, guys. Maka dia hanya menimbulkan satu koma, yaitu sebagai penanda penjeda dua induk kalimat. Nah, berbeda kalau kita mau meletakkan anak kalimatnya di awal, maka akan muncullah dua koma. Seperti apa? Biar saya tulis dulu ya. Kita taruh dia di depan. When my father got home, koma, ingat anak kalimat di awal harus dikasih koma, ya kan? Nah, ya sudah. Di sini I was watering the yard. Oke. Koma, ya kan? Baru dikasih compound conjunction. And my mother was cooking. Baru dikasih titik. Oke? Bisa dipahami kayaknya ya. Nah, lihat nih. When my father got home. Karena kalimat di awal, maka harus ada koma. Kenapa ada koma? Masih ingat? Agar tidak terjadi run-on sentence atau kalimat yang terlalu panjang dan sulit dipahami. Ya, jadi kalau teman-teman mau menulis atau ingin berbicara, jangan berpikir gimana caranya biar kalian dibilang jago, ya kan? Akhirnya kalian bikin kalimat sepanjang-panjangnya, ya. Nggak seperti itu, guys. Ya, dalam pola komunikasi, baik verbal, ya, verbal dalam bentuk tulisan maupun lisan, intinya atau poinnya adalah mudah dipahami itu, ya. Jadi ya kalau kalimat seperti ini ya sudah standar lah ya. Kalau teman-teman mau kembangkan lagi, saya mau tambahin anaknya jadi 2, silakan, selama kalimatnya masih nyambung. Oke? Nah, jadi jangan dipaksakan, jadi bilang jago, wah saya mau kasih anaknya 5, ya kan? Induknya 10, itu namanya lebay ya.
don't too much, ya, jangan lebay. Oke, guys, ya. Kemudian di sini ada lagi koma, ya. Jadi koma ini, dua koma ini punya fungsi yang berbeda. Koma yang pertama untuk penanda anak kalimat di awal. Koma yang kedua adalah sebagai penjeda dua induk kalimat. Oke? Nah, gampang kan? Iya. Jadi jangan kalian pesimis terlebih dahulu, grammar susah, bahasa Inggris susah. No. Ya, yang susah itu kalau kita nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar, insya Allah pasti apapun subjeknya bisa kita pahami dan kuasai. Oke? Nah, terus contoh berikutnya ini apa ini? Ya kan? Nah, guys, kan kita sudah bahas di pembahasan kompleks sentence bahwa anak kalimat itu ada 3 jenisnya, ya kan? Ada adjective clause, ada adverbial clause, dan ada noun clause. Nah, nanti kita akan buatkan juga videonya masing-masing, ya, jenis anak kalimat tersebut agar teman-teman bisa terus mengupgrade kemampuan bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini adalah adverbial clause, ya, when. Dari mananya ketahuan, ya kan? Ketika. Berarti dia ini keterangan waktu. Kalau bicara keterangan ya sudah adverb, kan? Seperti itu, guys. Ya. Nah, di sini contoh keduanya, they who came with me to cinema had got home, but their parents didn't know it. Mereka yang datang bersama saya ke bioskop sudah pulang ke rumah, tapi orang tuanya tidak mengetahuinya, ya kan? Nah, kita cek, ya, di mana induk dan di mana anaknya. Oke, guys, namanya anak kalimat pasti diawali oleh conjunction, dan tentunya harus diingat lagi, conjunctionnya itu harus lempang voice. Nah, ini ada who, ya, relative pronoun subject. Kita kasih tanda, ya, ini adalah subjek. Tentu setelah subjek pasti jatuhnya kata kerja atau verb, ya, based on tensesnya nanti, ya. Nah, kita tarik saja set di mana. Oh, had ini adalah had got adalah perfect, past perfect, kan? Ya sudah, kita batis di sini. Oke, maka kita sudah bisa mendetek bahwa ini adalah anak kalimat atau dependent clause. Mana katanya ada 3 kalimatnya? Ya sudah, ini dia. Kalimat yang pertama, they had got home. Satu ini kalimat. Nah, ada koma di sini sebagai penjeda induk. Oke, karena ada fun voice, but, ya kan? Nah, makanya di sini, nah, gimana ini tandainya, ya? Nah, inilah, ya. Nah, independent clause, dan ini adalah independent clause. Jadi kalau kita mau hilangkan anak kalimatnya, they had got home but their parents didn't know it, dia menjadi kompon. Tapi kalau kita hapus, ya, but their parents didn't know it, ini menjadi kompleks sentence, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, asik kan belajar grammar? Nah, seperti main puzzle, oke? Kalau sudah ketemu, asik, ya. Nah, kemudian dalam pola, ya, non clause, teman-teman bisa lihat, you know that we have got a lot of homeworks, yet you don't do it soon at home. Ya, namanya kalimat pasti diakhiri tanda titik. Saya lupa kasih titik. Sorry. Nah, di sini guys, you know, ya kan, that we have got a lot of homework. Ini sebenarnya ada 2 kalimat menjadi 1 kalimat, guys, ya. Namanya embedded statement atau that clause, ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat independent clause, ini dependent clause, ada yet, ada koma, ya kan? Maka ini adalah independent clause. Oke, bisa dipahami, ya? Bisa nggak saya bolak-balik acak-acak gitu kan? Nggak bisa, ya. Yang bentuknya fleksibel itu
hanyalah adverb. Tapi teman-teman boleh menjeda ya adjective clause ini dengan koma nanti ya, menjadi intrinsic adjective clause namanya ya. Jadi apa bedanya dan bagaimana cara mengaplikasikannya nanti kita akan bahas di pembahasan tentang clause. Tenang saja ya, siapkan diri ya, nanti ketika masuk notifikasi dari kami teman-teman langsung buka, nanti kita diskusikan ya. Baik, so guys, jadi bisa saya simpulkan bahwa yang namanya kompleks compound sentence ini adalah gabungan antara induk dan anak kalimat ya, dua induk dan satu anak kalimat minimal ya, menjadi satu kalimat. Oke. Dan penggunaan ya punctuation koma atau tanda baca koma ya, akan mengalami bentuk perubahan tergantung pada posisi anak kalimat dalam konteks adverbial clause. Oke? Nah, jangan lupa di pelajari dan terus direview dan buat contoh kalian agar kalian bisa menguasainya dengan baik. Ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau konsultasi atau mungkin kursus online ataupun offline bersama kami, nanti bisa langsung hubungi admin di kolom deskripsi ya. Dan saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita. Saya mohon undur diri. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video-video kami sampai habis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.